hari ini kelompok mana dan apakah udah siap? Jadi kuliah kita dimulai dengan presentasi dulu ya, terus sesi tanya jawab, baru penguatan dari saya. Silakan yang akan presentasi bersiap-siap, PPT-nya disiapkan, anggotanya yang akan presentasi juga siap-siap ya. Kita mulai ya Dani, kenapa Dani? Permisi Pak, tugas kemarin kayaknya Pak belum dibuat kelompok, belum diberikan tugas buat kelompok sama presentasi Pak. Cuman cuman tugas sampai itu doang Pak. Sampai bikin video tugas kemarin Pak. Iya, Ya Pak, tapi kalau buat kelas lain katanya udah dibentuk kelompok dan lain-lain, tapi kalau di kelas ini belum Pak. apa aku yang lupa? Waduh, masa sih gitu? Berarti belum dibikinin kelompok. Iya betul Pak. Walah, ya udah. Berarti belum ada yang kelompoknya ya? Betul Pak. Ya udah. Sekarang dibikin kelompoknya minggu depan mulai presentasi. Tapi nanti tetap presentasinya uh, dari materi yang ini. Ini kan nanti ada 5 kelompok yang dibentuk. Terus dari 5 kelompok nanti mendapat giliran presentasi 2 kali. Termasuk sebenarnya presentasinya hari ini. Ya saya lupa sih, mungkin lupa atau gimana ya. Tapi buat perasaan di awal-awal waktu kita kontrak, aku inget, aku bilang ya kita akan presentasi ya. Ya udah mungkin saya yang lupa. Ya minggu depan sudah harus ada kelompoknya. Presentasinya mulai dengan materi yang sama untuk hari ini. Yaitu konsep jadi mulai dari pertemuan keempat sampai dengan pertemuan 14 terkecuali dengan pertemuan 8. Jadi ada 10 materi. Ya, mungkin itu. Ya udah, nggak apa-apa. Dibagi aja kelompoknya minggu depan. Presentasinya jadi minggu depan langsung yang presentasi 2 kelompok ya, yang akan menjanjikan konsep dasar probabilitas, lanjut dengan distribusi probabilitas. Jadi minggu depan langsung 2 kelompok yang menyajikan materi. Itu. Ya, itu aja. Tugasnya gimana? Udah selesai belum? Saya mau cek spot dulu. Ada kesulitan nggak? Maaf Pak, masih bingung sama yang interpretasi. Interpretasi itu kamu jelasin aja isinya. Tabel itu apa-apa saja. Interpretasi kayak mendeskripsikan isi tabel, mendeskripsikan isi diagram kayak gitu. Itu maksudnya interpretasi. Baik Pak, terima kasih. Bisa iya, Pak, pakai bantuan AI untuk menginterpretasi. Apa? Untuk satu kelompoknya berapa orang? Yang jelas terbentuk 5 kelompok. Ya berapa orangnya tergantung dengan jumlah satu kelas itu berapa. Baik, Pak. Dibagi aja secara rata. Masing-masing kelompok dapat 2 kali jatah presentasi.
Materinya dimulai dengan sebenarnya materi pertemuan hari ini pertemuan keempat ya. Mungkin karena kuliah umum ya mungkin itu dia saya lupa. Kelas C. Pertemuan tiga. Baru 7 orang ya dari 28 orang yang mengumpulkan tugas. Kendalanya apa ini? Yang nggak ngerjain. Halo. Kebingungan di bagian ini sih Pak, di bagian menghitung standar deviasi, varians, terus menginterpretasi data sih kemarin. Udah coba bikin, tapi untuk perhitungannya masih belum paham gitu Pak. Pak, belum pahamnya di bagian mananya? Udah nonton video tutorial yang aku jelasin nggak? Sudah Pak. Terus kendalanya di mana? Nah, kan kalau di tutorial Bapak itu menggunakan nilai siswa gitu ya, nilai kreatif kalau nggak salah. Nah, saya coba buat pakai umur Pak, umur mahasiswa gitu, dan rentangnya itu dari umur 17 sampai 26-an gitu. Kenapa? Nah, sebanyak 100. Gimana Pak? Salahnya di situ kan untuk menentukan standar deviasi kita pakai data interval. Kalau data umur mah itu mah nanti nominal. Oh, oke, berarti ya cara pemilihan datanya yang kurang tepat. Oke. Siap. Kalau mah untuk data umur mah nggak pas. Nggak pakai interval aja. Oke, Pak, siap. Tapi data intervalnya sebanyak 150. Saya rasa kalau mengikuti langkah-langkah yang kemarin, memang contoh yang saya berikan 30, tapi pun mau ditambah datanya sampai 1000 pun caranya tetap sama. Tapi ada juga yang berhasil. Ada juga yang nggak ngumpul. Terus yang berhasil ini kayak misalnya apa ya? Bentar. Apa tadi yang udah berhasil? Mengumpulkan tugas ya, belum berarti benar tugasnya. Dina. Ini Dina udah mana? Dina ada nggak? Ada Pak. Kamu kok bisa tepat waktu, teman-teman nggak bisa? Tipsnya apa nih? Kalau aku sih lihat dari video yang Bapak, yang tutorial dari Bapak, terus diikutin. Jadi bisa, cuman aku belum dibenerin lagi yang interpretasinya. Oh iya, boleh nanti diupload ulang. Kalau Fakri gimana Fakri? Kok kamu bisa, teman-teman nggak bisa ini? Kamu makan apa Fakri? Saya makan nasi Pak. Nasi. Ini sih Pak, kalau yang ada materi yang belum ngerti, searching di sumber lain. Soalnya kalau penjelasan Bapak jujur saya bingung karena kemarin Excel-nya tuh nggak full tampil Pak. Jadi menu-menu yang pas misalnya pas ngaktifin
analisis. Nah itu nggak kelihatan di Word di Excel Bapak, jadi saya materi yang tersisa saya searching sendiri. Ya benar. Ini saya sadari Fakri waktu ngajar di kelas B. Ternyata ada beberapa ketika pakai Google Meet ya, itu ketika mengaktifkan data analisisnya itu nggak tampil di Google Meet. Nggak tahu, itu aneh banget sih Google Meet. Tapi bagus, itu namanya mahasiswa mah harus mengeksplor, tidak semuanya harus dari dosen. Ini kita bukan di level SMA lagi ya, yang harus setiap hari disuapi oleh gurunya. Kalau di mahasiswa mah harus mengeksplor seperti Fakri. Bagus Fakri kayak gitu. Good ya. Oke, teman-teman yang mengumpulkan tepat waktu, saya kasih apresiasi ya. Yang Nabila, Fakri, Gilang, Muhammad Ilham Yusuf, Nia, Melinda, Steven, dan Vina ini nanti dapat tambahan poin 10 untuk jangan 10 deh. Tambahan poin 50 sebagai apresiasi saya yang dapat digunakan untuk menutupi nilai UTS ataupun nilai UAS jika diperlukan. Ya. Ini sebagai apresiasi karena teman-teman mau berusaha. Dan meskipun mungkin penjelasan saya kurang bagus, tapi kalian berusaha mencari sendiri, belajar mandiri. Nah, itu mah sangat-sangat saya hargai banget. Ketimbang yang belum mengerjakan tapi udah menyerah duluan. Ya, saya rasa setiap orang punya kesibukan masing-masing. Tapi ketika ini kita belajar yang namanya disiplin dan tanggung jawab. Ibaratnya kalau di dunia kerja, setiap karyawan punya job desk masing-masing, punya urusan masing-masing, tapi ketika ada tanggung jawab atau pekerja yang diberikan oleh atasannya, bisa selesai sesuai dengan deadline. Nah, yang biasanya yang bisa mengerjakan sesuai deadline dikasih bonus. Apakah intensifnya ditambah, apakah ditraktir, atau apa ya. Jadi sebagai wujud apresiasi saya tambahkan masing-masing yang ini, yang mengumpulkan tepat waktu, poin 50 yang dapat digunakan untuk penambal nilai nantinya ya. Yang tidak mengumpulkan tepat waktu, saya beri kesempatan mengumpulkan sampai dengan hari Sabtu pukul 3.00. Kalau udah nggak mengumpulkan di waktu itu ya berarti nilai tugasnya 0. Tidak ada tambahan deadline lagi. Dan ini hanya berlaku 1 kali ya. Untuk tugas-tugas selanjutnya sudah tidak ada lagi seperti yang sekarang. Harus berjuang. Ya dunia kerja memang kayak gitu nantinya. Biasa tidak mempertimbangkan hal-hal yang kayak tadi. Ya kalau di perkuliahan kan kita masih latihan. Oke. Selanjutnya untuk materi hari ini sebenarnya karena ada presentasi tapi presentasinya ternyata belum siap, jadi nggak apa-apa. Oke, jadi untuk hari ini, apa ya? Ntar aku mikir dulu apa yang harus dilakukan oleh teman-teman. Bapak mau bertanya? Ya, silakan. Kan saya sudah mengumpulkan tugas. Kalau misalkan dibetulkan lagi bisa gak Pak? Soalnya saya masih bingung kemarin teh yang interpretasinya. Boleh, enggak. Baik Pak, terima kasih. Sama. Ini Fakri tugasnya bagus, saya suka. Lengkap.
Fakri, kalau gitu kamu masih punya filenya kan? Bisa tolong bantu saya jelaskan kepada teman-teman kamu, filemu aja, cara kamu mendapatkan nilai yang kemarin, supaya mungkin penjelasan saya kurang bagus, saya minta tolong ke Fakri boleh? Oke Pak, sebentar Pak. Iya, mangga Fakri. Gimana Fakri, udah bisa? Ini Pak. Mangga Fakri, coba dibantu sama nanti share screen terkait Excel-nya juga kalau bisa. Nanti dijelasin kayak aku kemarin yang bikin tutorial. Ya sekarang kamu yang menjelaskan ke teman-temanmu yang belum selesai itu ya. Kan masih banyak yang belum selesai. Oke.
Apakah sudah muncul Excelnya? Kalau di saya Sudah. udah. Oke. Tadi itu, nah yang pertama ini kan membuat random data, itu sudah ada ya rumusnya, batas bawah dan batas atas. Di sini langsung aja random between. Nah ini batas bawahnya ini nanti dia bakalan kena, misalkan pengen dari 1 sampai 100, batas bawah dan batas atasnya nanti kena. Tinggal kita drop aja sampai 150 data. Nah ini karena sampai 150, tadi mulainya dari 2, jadi sampai 151. Nah kemudian setelah ini di copy dulu nilainya, value-nya aja langsung, jadi supaya nggak berubah. Nah ini kan udah tidak diperlukan, langsung dihapus aja. Konten udah selesai nomor 1. Kemudian nomor 2 itu mencari range-nya. Jadi range ini sebenarnya apa ya, jangkauan data gitu. Di sini kan tadi kita cari nilai minimumnya dulu. Oke, ini buat tugas. Ini teman-teman udah belajar ya sebelumnya di PTI kemarin tentang penamaan data, jadi tidak usah dijelaskan lagi. Nah range-nya ini dapat dari tadi data kelompok dari situ, dapat minimalnya segitu. Nah kemudian maksimalnya sama aja, minimal dari 1 sampai 100. Tadi R-nya itu range-nya itu yang terbesar dikurang yang terkecil, berarti ada 99. Berarti selesai nomor 2. Kemudian nomor 3 ini langsung aja di kalkulator. Itu ikutin aja. Kalkulator. Tadi rumusnya itu 1 tambah 3,3 kali log n. 3,3 kali log. Nah, di sini n itu maksudnya adalah jumlah datanya. Tadi kan kita jumlah datanya ada 150. Jadi masukin 150 di sini. Nah, dapat gini. Dengan 1. Tadi hasilnya. Nah kemudian hasilnya ini kita bulatkan ke bawah, jadinya hasilnya 8. Oke, selesai nomor 3. Nah, kemudian cari interval kelasnya. Nanti misalkan di sini panjang kelasnya berapa gitu. Rumusnya sudah ada, sama dengan R per Q, per K. Ini P dengan R per K. Tadi R-nya itu 99 per 8. Oke, tunggu dulu. 12,375 dibulatkan jadi 12.
selesai nomor 4. Kemudian nomor 5 tinggal kita buat data distribusinya. Interval frekuensi nilai kemana? Interval frekuensi nilai sama apa lagi? Kali X semua persentase. Nah, tadi kan sudah ketemu jumlah kelasnya itu 8. Berarti kita butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sini berarti. Terus nah, tadi nilai awalnya 1 kan ya. Kemudian kita dari 1 range-nya sampai 12. Berarti dari 1 satunya ikut, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 sampai 12. Nah. Gini. Bentar, error saya nggak tahu belum. Taruh di sini aja dulu. Sampai 24, 25 sampai berapa tuh? 36 ya? 36. Sampai 60, 1 sampai 2 sampai 8.
ya begitulah ya. Diketik langsung aja. Coba diketik langsung, nggak usah di copy. Yang 1 sampai 12 gitu. Udah Pak tadi Pak. Tepat kalau. Oh langsung otomatis ya. Oh itu pengaturan laptopmu. Ya udah nggak apa-apa. Begitu aja episode aja. Nggak apa-apa. Lanjut aja. Hapus dulu. Ini anggaplah 1 sampai 12 ya. Ya nggak apa-apa. 1 sampai 12. Nah, frekuensinya itu sini kita cari dari pakai filter. Kayak frekuensi. Sound if. Karena kita butuh 2 kondisi, yaitu misalkan dari yang pertama tuh 1 sampai 12. Berarti kriteria range-nya kita ambil dari data kelompok tadi. Kriteria pertama itu yaitu harus lebih dari sama dengan 1. Oke, masih pakai data kelompok tadi, dan dia itu harus kurang dari sama dengan 12. Nah, berarti data 1 sampai 12 itu ada 10. Nah, kita sampai berapa tadi? 8. Tinggal kita ganti aja nih. Tadi dari berapa tadi? 13 sampai 24. Nah, ini dari 25 sampai 36. Ini dari 37 sampai 48, 49 sampai 60. Terus 73 85. Sebelumnya saya mau memastikan Pak, ini tadi yang 3,6 tadi. Nah ini dibulatin ke atas atau ke bawah ya Pak? Iya karena dia komanya 3, berarti dia ke bawah. Berarti 12. Kalau nanti komanya 5 ke atas, berarti nanti dibuatkan ke atas. Berarti ini lebih nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Misal nanti lebih, itu nanti kondisi khusus. Seperti yang saya jelaskan kemarin. Nah, sudah dapat ini. Iya. Setelah yang value-nya. Kemudian untuk nilai tengah itu, jadi nilai tengah ini dari 12 dikurangi 1 itu kan 11 nilainya. Nah itu kita bagi dengan 2. 11 bagi 2 kan 5,5. Nah 5,5 ini kita tambahin dengan nilai paling akhir. Misalkan yang pertama ini kan 1 ya, 1. Kita tambah 5,5, jadi 6,5 di sini. Nah ini karena 13 jadi dia 18,5. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung, jadi gini nilai itu. Langsung pakai formulanya aja di situ Fikri, nggak apa-apa. Letakin formula aja di selnya. Oh ya Pak. Ini kan apa masalah? Jadi gini aja Pak.
akhir dikurang interval awal per 2, kemudian tambah dengan di interval awalnya ini. Tinggal tarik ke bawah. Ya. Itu judul 9 itu betul. Sebentar. 12. Kayaknya enggak deh. Ini agak error. 5 12 78,5 harusnya. Harusnya 78,5. Ya, ada error formulanya. 8,5 yang ini 91,5 Nah, kemudian ini tinggal ya dikali aja. Ya, kamu fokus di sini aja di Word-nya. Udah cukup ke Excel-nya. Di Word-nya aja. Yang warrior yang tadi, yang kamu tugasmu. Oh ini. Ya. Nah. Jadi yang FI berarti frekuensi dikali dengan nilai tengah ya, gitu ya guys ya. Oke, gitu. Tinggal di sini kita kali aja nilai frekuensi dikali dengan nilai tengah. Oke. Drag sampai bawah. Kemudian untuk persentase itu ini frekuensinya kita jumlahin dulu. Nah, karena ada 150 berarti kita butuh data cukup frekuensi sama ini jumlah frekuensinya gitu. Jadi misalkan di sini sum dari ini kita bagi dengan ini. Nah, ini karena kita mau ngedrag nantinya, kita harus memblok sel yang ini supaya dia diblok. Setelah diblok, nah karena dia masih jumlah masih maksimal, kita ubah aja jadi persen. Nah, oke, drag sampai bawah. Oh, karena ini udah ada keterangan di sini, sudah ada persen, jadi nggak usah jadi persen, jadi number aja di number. Tapi di sini kita kali dengan 100, kali dengan 100. So, kalau kita jumlahkan, harusnya dia hasilnya itu nah, jumlahnya persentasenya harus 100. Kalau nggak 100 berarti dia ada yang bermasalah. Oke, nomor 5 selesai ya sampai sini. Kemudian untuk menghitung mean atau rata-rata, modus, median, varian, dan standar deviasi dan lain-lain secara manual. Kalau rata-rata udah pada tahu ya mungkin.
Ya, cukup Fikri cukup. Yang untuk modus median rata-rata kalian explore sendiri. Boleh tanya ke Fikri. Teman-teman ini meskipun tugasnya individu ya, tapi bisa minta bantuan sama temennya yang bisa. Jangan ragu-ragu bertanya. Misalnya tanya Fikri, minta bantuannya. Tapi ya tetap harus pengertian. Traktir dia. Jadi bukan berarti tugas individu terus tidak bisa dikerjakan langsung menyerah, bertanya atau nonton tutorialnya di YouTube. Kalaupun tidak mengerti ya, bertanyalah kepada orang atau temannya yang sudah paham dan sudah selesai tugasnya. Kayak kan ada 8 orang nih yang bisa ditanya ya. Yang belum mengerjakan bertanya apakah sama Fikri atau dari temannya yang lain. Terus untuk ini cukup ya Fikri ya, terima kasih. Share screen-nya dari stop. Oke. Sengaja untuk nilai modus dan standar deviasi, teman-teman sisa mengerjakan ya secara individu. Lihat lagi tutorial yang kemarin. Cuman kalau masih bingung, lihat lagi tutorial dari YouTube. Banyak kok tutorial di YouTube cara membuat yang seperti itu. Intinya yang ingin saya lihat sebenarnya adalah tanggung jawab dan kemandirian teman-teman dalam menyelesaikan tugas yang diberikan ya. Kedisiplinan juga termasuk di dalamnya. Kenapa Fikri? Kenapa, Pak? Halo? Tadi kamu ngomong? Enggak, Pak. Enggak, oke. Ya udah, cukup. Teman-teman, saya rasa kuliah kita cukup dulu ya untuk hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Jangan lupa tugasnya. Kemudian kelompoknya jangan lupa dibagi. Terus minggu depan langsung 2 kelompok yang akan menyajikan presentasi. Materinya itu yang pertama konsep probabilitas. Yang kedua adalah distribusi probabilitas dari distribusi binom, distribusi binomial, distribusi binom dan seterusnya ya sampai dengan distribusi normal. Itu nanti dibagi. Sampai jumpa lagi minggu depan. Oke, sebelum saya tutup mau dipresentasi dulu nih siapa aja yang hadir. Untuk sisa waktu yang ini kan sampai jam 8 ya. Saya ingin teman-teman sisa waktu yang ini digunakan untuk melanjutkan tugasnya. Kan masih ada waktu ya. Silakan dilanjutkan tugas yang belum selesai ya. Fisika C ya. Pertemuan keempat. Setelah ini tugas mandiri mengerjakan yang tadi. Oke, Ahmad Hilman. Hadir, Pak. Oke, Daniel. Hadir, Pak. Deksi. Hadir, Pak. Oke, Didra. Hadir, Pak. Dina. Hadir, Pak. Fadli. Oke, nggak ada ya. Fakri, ya udah hadir presentasi. Gilang. Hadir, Pak. Oke, Kinta. Hadir, Pak. Kiroman. Oke, nggak ada. Laras. Oke, nggak ada. Maaf Pak, Laras hadir tapi kayaknya mic-nya nggak bisa di on, tapi udah mengacungkan itu Pak. Oke. Saya nggak lihat soalnya buka spot, jadi itu nggak kelihatan. Mirza. Hadir, Pak. Muhammad Dafa. Hadir, Pak.
Muhammad Zaki, Hadir, Pak. Muhammad Fauzan, Hadir, Pak. Mufti, Hadir, Muhammad Pak. Ilham Yusuf, Muhammad Ilham. Oh iya Pak, untuk Ilham katanya dispen Pak. Acara apa? Nanti surat. Acara apa Kenapa dispennya? Pak? Katanya syuting gitu kalau nggak salah kemarin. Tapi nanti dikirim Steve aja surat dispennya Pak. Oke. Kirim ke saya. Kalau nggak ada suratnya sampai ke saya tetap anggap tidak hadir. Oke. Lanjut Muhammad Nabil. Ada nggak Muhammad Nabil? Oke. Nggak ada ya Muhammad Nabil ya. Muhammad Rafi. Hadir, Pak. Nia. Hadir Pak. Purbaya ada? Nggak ada ya. Purbaya nggak ada. Oke, Rafli. Hadir, Pak. Restu Utami. Hadir Pak. Roy Subagia. Hadir, Pak. Septian Hadir, Septiawan. Pak. Steven. Hadir. Ya, Steven. Steven Steven hadir mana, Pak? juga Pak. Oh ya. Syahrul Ramadan. Hadir, Pak. Vina. Hadir, Pak. Jadi tadi yang nggak hadir Purbaya, Muhammad Nabil, siapa lagi nih? Kiroman Mahbud, Fadli, ya itu. Oke. Sisa waktu kita silakan gunakan untuk menyelesaikan tugas bagi yang belum ya. Kemudian mungkin juga bisa sekalian teman-teman bagi aja langsung kelompoknya ya. Kalau setelah saya keluar bagi dulu kelompoknya, bagi materinya ya. Bisa juga seperti itu. Mangga demikian pertemuan kita hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.